Hello guys, welcome to Digital Innovation Talk. Kenalin, aku Eva. Dan kenalin, aku Syamil. Di sini kita akan mengisi pada episode kali ini. Oke nih Pak, kan kita di episode kemarin nih udah bahas apa sih itu inovasi digital. Terus di episode kemarin juga aku tuh udah spill dikit terkait tema di episode 2 kali ini. Apa nih kira-kira? Kamu tahu gak sih apa temanya kali ini? Nah, kali ini temanya akan membahas tentang perbedaan inovasi digital dan bisnis digital. Pasti teman-teman juga bingung nih, perbedaannya itu apa sih? Nah, nanti akan dijelasin sama bintang tamu paling spesial. Dosen kita sekaligus Kaprodi Inovasi Digital, Bapak Insinyur Ahmad Holil Nur Alim, MKom. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kan kita mau membahas tentang perbedaan bisnis digital dan inovasi digital. Sebelum itu, kita mau tanya nih Pak, tujuan dibangunnya inovasi digital itu apa sih Pak? Sebetulnya ini memenuhi kebutuhan daripada mahasiswa sekarang. Karena tahun 2001 kita punya penelitian kecil-kecilan di jurusan sistem informasi terkait dengan mahasiswa baru. Dia itu sebetulnya inginnya apa sih? Jadinya kayak apa? Nah, ternyata lebih dari 50% mereka menginginkan startup gitu ya. Jadi tentang startup, dia pengen belajar banyak tentang startup. Nah, di situ kami menganggap bahwa kita tidak mungkin bisa memenuhi itu kecuali kalau kita tidak bikin prodi baru. Ya, karena kan kita memang di dalam kurikulum itu selalu dibatasi kan 144. Sedangkan di sistem informasi itu punya profilnya banyak nih. Mau jadi manajer proyek, mau jadi analis sistem, mau jadi ini. Nah, salah satu memang ada startup. Tapi berdasarkan pengalaman kita, kalau menjadikan startup ya mestinya mata kuliahnya, kurikulumnya memang benar-benar fokus ke situ. Nah, oleh karena itu alhamdulillah tahun 2003 ini kami ketika mengusulkan pengembangan dari SI ini untuk menjadi prodi yang fokus tentang startup itu disetujui. Maka mulai tahun 2003 kita membuka untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang kepingin punya startup, bekerja di startup, fokus ke situ. Namanya inovasi digital. Masya Allah. Baik. Bagus. Oke, kan kita nih udah tahu nih Pak tujuan dari didirikannya inovasi digital. Nah, langsung aja nih Pak kita masuk ke tema utamanya. Dengar-dengar nih Pak, ada sih yang 11-12 nih Pak sama inovasi digital. Itu apa namanya Pak? Bisnis digital. Bisnis digital. Nah, yang kita tahu nih seputar bisnis digital tuh kayak jurusan yang ngajarin untuk merancang dan menjalankan bisnis yang berbasis digital. Habis itu dia tuh ilmu-ilmu yang dipelajari tuh terkait tentang bisnis, manajemen, teknik informatika, dan juga sistem informasi. Terus umumnya kan kalau misalnya bisnis digital ini dia tuh jenjangnya tuh D4 sama S1. Nah, ini kurang lebih sama nggak sih Pak sama inovasi digital? Apa ada beda-bedanya Pak? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita membuat inovasi digital ini untuk mengisi ketenaga kerjaan, mengisi kemampuan yang terkait dengan startup. Jadi kami memang fokusnya anak nanti lulus bisa memiliki startup, bisa kerja di startup dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, untuk itu kami tidak
bicara separuh-separuh, tidak bicara apakah ini informatika, apakah ini segala macam, tidak. Karena pengalaman kita, ya kalau kita separuh-separuh ya tidak akan pernah menang dengan yang lain, kan gitu kan. Iya. Nah, mahasiswa kita memang diajarin fokus ke startup. Kenapa? Karena kami mulai dari sistem informasi dulu sebetulnya. Kalau kita menganggap bisnis, digital itu sudah include di dalam bisnis. Tidak bisa diparu-paru. Karena kita tidak menganggap sebuah digital atau teknologi informasi itu hanya sebagai alat. Alat itu kalau ketinggalan ya kita bisa lakukan apa-apa kan. Walaupun kita akan susah. Ya kita tidak punya palu, kita bisa gunakan batu. Iya. Kan seperti itu. Nah kalau kita di sistem informasi, teknologi itu sudah menyatu di dalam bisnis. Jadi tidak bisa dipisahin lagi. Contohnya misalkan, ya kalian punya duit di bank, gitu ya, punya duit nih, mau taruh saja duit itu di bank. Tapi nek IT-nya masuk, apakah bank menerima? Kan tidak bisa terima kan? Tetap tidak mau dia terima. Artinya IT-nya mati, gak keterima duitnya. Benar enggak? Ya itu bedanya kenapa kita bicara nyatu. Jadi bisnis itu hidup ya karena ada IT gitu. Bukan karena terpisah-pisah. Nah, gitu itulah mengapa kita bicaranya tidak terkait dengan apa tadi informatika. Nah, kita memang satu pelajarannya memang kita buat yang memang khusus mendukung untuk si startup ini. Apa sih kebutuhan startup? Oh misalkan dia harus bisa punya ide, harus bisa idenya dibikin sebuah prototipe. Ya sudah, gimana caranya buat prototipe yang gampang, gimana dan seterusnya. Ya walaupun itu dengan bantuan IT. Intinya gitu ya. Jadi kita bisnis dan IT nggak bisa dipisahin. Iya sih, bener banget ya Pak. Bener. Apalagi sekarang kan udah zaman apa namanya tuh industri-industri yang 4.0 itu. Iya, Nah bener. itu udah 4.0. Jadi ya segala sesuatu ya udah pasti ya terkait ya sama Betul. teknologi, bener ya. Keren banget gak sih? Iya keren banget. Kapan lagi ada jurusan kayak gini? Cuman di Bener. ITS loh, mantap. Oke. Nah Pak, kan di profil lulusan bisnis digital itu kan ada digital marketing, ada SEO spesialis, ada business development dan lain-lain. Nah kira-kira Pak, profil lulusan inovasi digital ini apa aja sih Pak? Iya. Jadi kalau kita pelajari startup tentang ya industri tentang startup ya, yang paling dicari itu kan orang yang mau ya bekerja apa ya? Karena definisi startup bagi kita adalah untuk merubah peradaban dunia. Dia mesti harus bisa bekerja keras ya, dia mesti harus punya inisiatif ya, dia mesti harus bisa mensolusikan ya daripada permasalahan yang ada. Sehingga profil kita itu ada yang namanya pemimpin startup itu ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya kreator produk ya, untuk mensolusikan produk-produk yang bisa mensolusikan permasalahan di sekitar kita misalkan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya, kita tidak membuatnya kayak digital marketing gitu ya, mungkin itu bidang lain mungkin boleh lah, mungkin silakan. Tapi karena kita ini ada di Saintek, ada di sistem informasi yang mungkin juga kita mesti harus menguasai sedikit pemrograman, kita membuat yang namanya growth hacker. Jadi ada teknik-teknik gimana caranya menggiring daripada customer supaya bisa masuk ke perusahaan kita sehingga perusahaan kita bisa tumbuh berkembang. Gitu. Jadi digiring. Kalau kita marketing mungkin kan kita hanya ngenalin, tapi kalau ini gimana caranya giring? Bedanya di situ. Keren. Gitu. Oke, kan kita nih udah tahu nih Pak tadi apa namanya profil-profil lulusan. Tadi ada yang growth hacker, terus ada perintis startup. Habis itu
gimana sih Pak? Bagaimana sih mahasiswa itu bisa menjadi yang Bapak sebutkan tadi kan otomatis ada mata kuliah yang harus menunjang gitu Pak. Kalau boleh dikasih tahu Pak? Ya, karena intinya di dalam startup itu inovasi digital itu kita mendefinisikan mahasiswa kita itu mesti harus bisa menciptakan, terus yang kedua dia bisa mendistribusikan, dan yang ketiga dia harus bisa mengkomersialisasikan. Oh, komersil. Ya, Iya. oleh karena itu struktur mata kuliah kita itu juga dibagi 3. Nah, 1 tahun pertama mahasiswa kita harus punya yang namanya ide, yaitu kita ada yang namanya ide capstone mata kuliahnya nanti di yang kedua ini di semester 2. iya. Jadi ini nanti setiap mahasiswa akan mengajukan ide-idenya dia, kenapa ide ini penting dan seterusnya itu nanti akan dijelaskan di situ. Nah, setelah ide ini ada, baru ide ini akan dibikinkan yang namanya MVP. MVP itu produk minimal yang bisa dijual itu seperti apa. Itu di tahun yang kedua. Jadi dia diajarkan mulai memprogram, mulai gini sampai itu menjadi sebuah MVP. Nah, nanti setelah tahun kedua, nah MVP ini mesti harus dijual. Harus sudah bisa dipasarkan, dan masing-masing mahasiswa harus punya nanti lapak di Shopee, di ini segala macam untuk menjual MVP-nya masing-masing. Ya, bahkan nanti kita juga akan sediakan domain masing-masing untuk mahasiswa untuk menjual produknya dia. Gitu ya. Iya. Nah, itu adalah di tahun ketiga dan keempat. Mungkin nanti di tahun itu ke-3, 4 ini mahasiswa juga bisa ikut MBKM untuk menambahkan pengalaman, ya kan? Iya. Nah, juga untuk membuat detail atau variasi daripada tugas akhirnya di tahun keempat. Jadi tugas akhirnya itu ya jualannya mereka gitu. Berarti produk yang diciptanya juga. Yang diciptakan sendiri. Iya, iya. Gitu. Keren ya. Itu kayak ada skripsinya juga nggak Pak? Ya, itu tugas akhir. Oh, termasuk itu Pak? Itu tugas akhirnya. Nah, cuman kan nanti tugas akhir itu kan juga ada isi dari pengalaman di MBKM, ya, pembelajaran yang di sana. Iya. Mungkin cara ngitungnya, mungkin ya. Iya. Walaupun di mata kuliah kita juga ada. Ya, ada model bisnis, ada cara ngitung, ada cara jualan dan seterusnya. Komplit ya Pak berarti ya. Ya tadi, karena kita inginnya adalah mereka dibekali yang memang ilmu-ilmu untuk startup. Jadi kita itu punya mata kuliah bercerita. Gitu, mata kuliah bercerita, keren banget. Jadi bercerita dalam bisnis. Ya, karena kadang-kadang kita itu jualnya nggak punya waktu banyak. Ya, apalagi kalau kita harus ketemu dengan pemimpin perusahaan, waktunya pendek-pendek. Iya toh, tapi nek kita bicaranya nggak menarik kan jadi enggak. Iya, Ya kan? interest. Nah, kita makanya di teorinya itu memang ada storytelling agar apa? Agar yang kita ceritakan itu runut dan waktunya nggak terlalu lama. Oke Pak. Berarti inovasi seperti apa sih Pak yang akan diciptakan untuk mahasiswanya nanti? Sebetulnya inovasi itu bicaranya ada 3 hal. Ya, kita ngomong inovasi itu beda dengan kreativitas. Ya, kalau bicara kreatif itu asal beda. Jadi kalau kamu beda, ini kreatif pakai kudung sendiri. Nah, kan gitu ya. Ya, iya beda. Ada kebaruan itu adalah kreatif. Benar kan? Benar. Tapi pertanyaannya sebuah hal yang baru, apakah punya nilai? Belum tentu. Oh iya. Adakah punya bermanfaatan? Belum tentu.
Benar nggak? Benar. Iya kan? Iya. Nah, apakah kalau kita sudah ada baru, sudah punya nilai itu namanya inovatif? Bukan. Oh, belum juga. Itu bukan. Kalau bicara inovatif itu harus diadopsi. Oh, diadopsi. Nah, ada yang pakai orang lain. Oh. Jadi intinya sederhananya inovasi itu ya kita bisa membantu orang lain tadi supaya bisa dia pakai, bukan saya yang pakai sendiri. iya, paham, Sebaik-baiknya kita bikin, kita pakai sendiri apa gunanya juga. Iya. Nah, tapi kalau diadopsi orang lain gitu. Jadi makanya tadi kita bicaranya solusinya apa. Nah, inovasi yang kayak apa? Kembali pertanyaannya itu, inovasi yang kayak apa? Ya, yang mensolusikan. Udah jauh-jauh di sekitar kita, ya kan? Di iya. sekitar ini, kan seperti kayak gitu. Itu yang kita ajarkan mulai semester 1. Gitu ya. Nah, kita di semester 1 punya mata kuliah desain thinking. Setiap anak-anak harus menyelesaikan masalahnya sendiri, misalkan di dalam belajar. Ya, kalau kita tanyakan masalahnya apa-apa, ngatur waktu. Waduh, waktu lagi Iya kan? mahasiswa. Bener kan? Bener Oh, banget. wah, kepinginnya nilainya bagus. Iya. Kan itu yang diinginkan. Iya. Tapi kan kita bicara hasil itu kan selalu di bawah, di belakang. Gitu kan? Iya. Nah, sehingga kalau kita kepingin hasilnya baik, berarti kita mesti harus rencanakan dan eksekusi dengan baik di sini. Benar. Iya kan? Nah, eksekusi aja ribut sampai aturan waktunya. Mahasiswa. Nah, seperti kayak gitu. Makanya kan di semester 1 kan nek mahasiswa mahasiswa inovasi digital kan dikasih dashboard tuh supaya kamu tugasnya ditulis di situ, Iya, kapan benar, harus selesai, kan gitu kan? Iya, betul. Kan itu perkara kuliah, belum nanti kalau sudah lulus. Gimana nanti kalau sudah lulus? Emangnya kalau bawa ijazah terus keterima? Belum Belum tentu. tentu. Iya, Walaupun belum itu tentu. ITS belum tentu. Kan kasihan kayak gitu. Ya, di inovasi digital kan kita sudah buat tuh CV mulai semester pertama harus sudah punya CV, tinggal diisi nanti selama kuliah. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu beberapa nek bicara contoh inovasi. Sederhana. Iya. Ya kan? Iya, Untuk diri kamu sendiri. Nah, kalau untuk masyarakat ya banyak, ada yang terkait dengan kemanusiaan misalkan, ada yang terkait dengan sosial misalkan, ya kita pernah bikin Meka, ya Meka itu adalah robot WA dengan WA tapi bisa digunakan untuk untuk memandu jamaah umroh dan haji. Ya, gampang kan sebetulnya. Yang kita punya yang namanya auto replay di WA itu. Jadi kalau dia tanya apa, jawabannya apa. Kalau tanya apa, jawabannya apa. AI ya, Pak? Kayak WA. Cuman ini ya kita kembangkan. Kan masih terus kita kembangkan. Tapi ya itu tadi. Contoh-contohnya seperti kayak gitu kalau bicara contoh. Banyak ya Pak ya? Banyak ya, macam-macam. Banyak lah bisa kita ya banyak jalan-jalan supaya punya masalah banyak dan solusi banyak. Oke Iya. Pak. Gimana Pak? Ada lagi yang mau ditanya nih mumpung lagi sama Pak Holil? Wah, kayaknya cukup untuk pertanyaannya deh. Udah cukup nih? Iya. Oh iya. Tadi kan ini udah jelasin ya dari poin pertama tadi tujuannya, abis itu apa sih yang bedain antara inovasi digital sama bisnis digital. Abis itu kita udah tahu juga profil lulusan dari inovasi digital. Abis itu kita udah tahu inovasi-inovasi apa yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Betul banget nih teman-teman. Oke, makasih nih ya Pak Holil ya udah makasih, mau Pak. hadir pada Sama-sama. episode kedua ini. Iya. Ya, mungkin ya kita langsung aja kita ucapkan Pak Holil terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.